Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu Advent 1 yang ditayangkan melalui channel YouTube GPIB Getsemani DKI Jakarta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Jimmy H.K. Irot. Minggu Advent pertama. Pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Demikian pembacaan Alkitab. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 9 menyatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu.
Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, sampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-6 yang menyatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu roh, satu tubuh, dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Janganlah pikirkan yang berlebihan.
Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang pada minggu pertama masa Raya Advent ini. Pembacaan akan terambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Engkau sudah boleh menuntun dalam perjalanan persekutuan kami memasuki masa Raya Advent, penantian tentang kedatangan Tuhan. Engkau mau menyatakan tentang bagaimana dalam setiap kehidupan beriman kami dipenuhi dengan kasih karunia Allah yang senantiasa mau memberi dan melakukan pelayanan yang sesungguhnya. Berfirmanlah bagi kami saat ini ya Tuhan, kami semua akan mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini seperti tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaan di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Kita boleh bersama tetap beribadah
di rumah tangga kita masing-masing melalui channel YouTube GPIB Getsemani saat ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, satu hal yang tetap kita boleh juga syukuri karena pada minggu ini kita telah memasuki minggu pertama masa raya Advent. Itu artinya kita dalam masa penantian kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, biasanya Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau orang menanti, katanya pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu atau menanti. Tapi karena itu kita sesungguhnya sebagai umat Tuhan tidak berada dalam penantian yang kosong. Karena dalam kenyataan yang sesungguhnya bahwa Yesus memang sudah datang. Dan dia akan senantiasa datang. Nah, apa makna masa penantian ini adalah bahwa kita sudah mengimani betul kedatangan Tuhan. Karena itu kita tidak hanya sebatas menunggu, tetapi berbuat, melakukan sesuatu dalam kaitan dengan bagaimana kita sungguh-sungguh percaya bahwa memang Tuhan datang dan hadir dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, karena itu dalam firman Tuhan kita saat ini, kalau di dalam Alkitab diberikan judul pelayanan kasih. Nah, apa yang mau disampaikan oleh tema renungan melalui Sabda Guna Dharma mau mengingatkan tentang kasih karunia Allah dalam pelayanan kasih. Jadi sesungguhnya yang mau dinyatakan lewat berita ini adalah bagaimana pengertian tentang pelayanan kasih, yaitu kasih karunia yang menyatakan pemberian. Nah, ini dia. Memang konteksnya adalah memberi bantuan, tetapi lebih kepada bagaimana sikap kita dalam memberi. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kenyataan kehidupan kita memang harus kita sadari secara finansial, ada yang disebut dalam arti kaya, ada yang disebut dalam arti miskin. Tetapi perlu dimengerti bahwa kaya bukan berarti bahwa dialah yang paling diberikan kesempatan untuk memberi, ya. Dan kalau dikatakan miskin, bukan berarti bahwa dia tidak punya kesempatan untuk memberi. Nah, hal ini coba untuk dijawab dalam konteks pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Ya, intinya Bapak Ibu bukan persoalan kaya atau miskin, tapi bagaimana kehidupan yang memberi. Kalau dalam pengertian teologi dikenal bagaimana hidup yang menjadi, to be. Bahwa hidup kita ini bukan hanya sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak punya, sesuatu yang kaku, tetapi yang bagaimana menjadi bagi orang lain, memberi dan menghidupkan bagi orang lain. Itu konsep pengajaran sesuai dengan Alkitab. Nah, begini Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam kenyataannya bahwa memang gambaran tentang jemaat Makedonia bukan berarti bahwa sesungguhnya mereka tinggal di suatu wilayah yang betul-betul miskin, tidak. Sebenarnya Makedonia adalah satu kota yang cukup, ya, boleh dibilang sangat penting bagi Roma pada waktu itu karena kaya dengan kayu dan jenis logam berharga. Nah, artinya itu mau mengatakan Makedonia adalah kota yang boleh dibilang cukup, bahkan bisa digambarkan sebagai yang berlebihan. Tetapi ya, kekayaan itu dikuasai oleh penguasa pada waktu itu, sehingga rakyat, dalam hal ini juga ada jemaat Tuhan, ya, mengalami hal-hal yang hidupnya tidak bisa dikatakan berlebihan, cukupan lah, ya, berkecukupan sebenarnya, atau boleh dibilang juga benar-benar tidak
disebut sebagai yang kaya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, nah karena itu boleh dikatakan ini sesuatu yang ironis. Kenapa? Karena sebenarnya jemaat Korintus yang menjadi harapan Paulus dapat memberikan teladan. Memang mereka sudah mengumpulkan, tetapi actionnya itu lambat sekali dan tidak nampak. Yang seharusnya menjadi contoh, karena mereka boleh dibilang cukup. Apalagi Korintus, kota yang sangat heterogen dan sangat punya kemampuan luar biasa, dan tidak bisa memberi dengan segera. Tetapi jemaat Makedonia yang justru boleh dibilang tidak punya kemampuan, mau memberikan perhatian dan memberi bantuan kepada jemaat Yerusalem. Nah, saudara-saudara, ini yang disampaikan oleh Paulus, ya, dengan ayat 1 katakan, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Nanti ayat ini kembali disampaikan di dalam ayat, kata ini disampaikan dalam ayat yang 9, kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, ya, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, ukuran yang boleh dinyatakan dalam kehidupan jemaat Makedonia, bahkan dikatakan ini sangat miskin, ya. Saya tadi coba menggambarkan sebenarnya dalam konteks kehidupan mereka di Makedonia, sebenarnya mereka masih dapat bertahan untuk hidup itu. Nah, sangat miskin berarti bukan berarti bahwa mereka tidak punya apa-apa, ya. Dan Paulus mengatakan justru mereka punya satu yang sangat luar biasa, yaitu kekayaan dalam kemurahan. Jadi ukurannya bukan persoalan apa yang mereka punya, tetapi mereka mensyukuri apa yang merupakan berkat Tuhan yang bisa mereka salurkan. Ini mungkin gambarannya sama seperti kalau kita membaca dalam Alkitab, saat mana kita mendapatkan gambaran tentang seorang janda yang memberi dalam persembahan. Dia memberi bukan dari kelebihannya, tetapi dari kekurangannya. Dia memberi lebih daripada kekurangannya. Artinya satu-satunya uang yang dia miliki itu yang dia beri. Nilai uang itu bagi orang kaya sangat tidak boleh bilang cukup. Tetapi bagi orang yang disebut janda ini, dia memberi dari apa yang dia punya. Itu dia. Nah, maknanya mau mengatakan sekarang intinya adalah sesungguhnya wujud kehidupan persekutuan jemaat Makedonia itu bukan berpikir apa mereka punya atau tidak, tapi mereka punya jiwa yang boleh dikatakan berakar dari kasih karunia Allah untuk memberi, untuk menyalurkan, yang disebutkan tadi sebagai kaya dalam kemurahan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, ini boleh dibilang kalau ayat 3 jelas melebihi dari kemampuan. Jadi tidak boleh dibilang nanti cari dulu kemana dan kemana, tidak. Dari apa yang mereka punya. Seperti firman Tuhan katakan, berikan dari apa yang ada padamu, bukan dari apa yang orang lain miliki, tapi yang ada padamu. Kalaupun gambaran itu tidak layak bagi orang lain, tapi kamu sudah bisa memberi, ya, dan bisa melakukan. Nah, itu terjadi pada jemaat Makedonia. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, ini konsep memberi itu begini, bahwa sebenarnya bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya, tetapi karena kasih karunia Allah menggerakkan hidup kita. Ya, kita hidup oleh karena pemberian Allah, itu dulu. Bukan karena kita bisa memberi, bukan karena kita bisa berbuat sesuatu, tapi karena Tuhan sudah memberi kita kesempatan. Jadi saya mau bilang begini, kalau berpikir tentang memberi, bukan karena semata-mata apa yang kita punya yang kita beri, tetapi karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita menyalurkan berkat-Nya, itu dia. Artinya bahwa kalau Tuhan memberikan kesempatan itu berkat.
Berkat yang luar biasa bukan berkat materi, tapi berkat iman yang memperteguh kita dan memberi kehidupan kita. Jadi ketika kita memberi, kita menyalurkan berkat hidup yang Tuhan sudah beri. Di situ tidak ada hitung-hitungan untung rugi. Ya, yang ada adalah bagaimana saluran berkat Tuhan benar-benar boleh dinyatakan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, itu yang penting dalam pengertian ini. Nah, saudara-saudara, memang makna daripada apa yang diungkapkan ini disimpulkan oleh Paulus lewat suatu pemahaman teologis yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-9 bacaan kita tadi, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan. Ingat ya, tadi di atas ada kasih karunia dan ini diulang lagi. Ya, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Ingat ya, menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, maknanya bagaimana itu Bapak Ibu dan saudara-saudari? Kita bisa baca di Filipi pasal yang kedua yang mengatakan ketika Allah dalam Yesus Kristus menanggalkan kemuliaannya. Bayangkan itu, kemuliaan itu kekayaan yang luar biasa, yang turun ke dalam dunia dan taat sampai mati di kayu salib, menjadi miskin tanpa kemuliaan, bahkan Dia mau menderita mati bagi kita, bagi umat manusia. Nah, itu yang dimaknai dalam pengertian ini, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sama dengan pengertian khotbah kita dalam ibadah Rabu kemarin yang mengatakan kita akan mati bersama Kristus Tuhan. Menjadi miskin dalam arti kepapaan. Bayangkan nanti kedatangan Tuhan Yesus, kita sudah dapat mengerti bagaimana Dia lahir di kandang yang hina, dalam kepapaannya. Luar biasa Bapak Ibu. Sang kuasa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya harus hadir dalam kehinaan. Itu yang dikatakan bahwa Dia datang dalam kemiskinannya, tetapi oleh dalam kemiskinan Tuhan kita menjadi kaya. Ya, kita menjadi kaya. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan menjadi nyata. Orang lain berpikir bagaimana dapat perkenanan Tuhan. Sudah memberi sebagai sesuatu yang dikatakan sedekah atau bantuan dan segala macam, tapi hitungannya hitungan manusia. Nah, yang diajarkan di sini Bapak Ibu dan saudara-saudari, bukan soal kita bisa memberi, sekali lagi, bukan soal berapa banyak yang kita bisa lakukan, tapi bagaimana kita meneruskan. Kita sudah penuh dengan kasih karunia Allah karena Yesus Kristus yang memiskinkan dirinya karena kita dipenuhi dengan kehadiran Tuhan itu. Tidak ada orang lain, tidak ada kuasa lain, dan tidak ada orang lain yang bisa menggantikan itu. Kita dipenuhi, dan kalau kita sudah dipenuhi Bapak Ibu, ya sudahlah, bagaimana kita meneruskannya. Jangan kita menjadikan berkat itu tinggal diam dan tidak bisa dijadikan apa-apa, tapi jadikan itu berkat untuk orang lain. Yang dikatakan di sini, biarlah kasih karunia itu nyata bagi kehidupan kita dan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengalami pertolongan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu jangan lagi berpikir seakan-akan kita menjadi orang yang selalu memohonkan bantuan, memohonkan berkat. Sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa kasih karunia Tuhan yang telah nyata bagi hidup kita memperkaya hidup ini. Memperkayanya begini, bukan kita menjadi yang berlebih-lebihan dalam materi dan sebagainya, bukan. Memperkayanya adalah bahwa kita yakin dalam iman yang teguh Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Tuhan akan membela kita dalam segala hal, melindungi kita. Itu kekayaan iman itu. Bukan karena semata-mata kita punya banyak makanan, punya banyak harta dan sebagainya. Itu malah justru membuat penyakit, membuat kita menjadi ketakutan. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada, kata firman Tuhan. Ngeri sekali kalau itu kita bicara tentang masalah material. Tapi yang dikatakan di sini, sikap hidup itu harus terus memberi. Kita nggak punya sesuatu yang berkaitan dengan masalah materi. Kita punya waktu,
Kita punya hidup yang Tuhan beri. Berikan kepada orang lain. Jangan bilang nanti, jangan bilang belum waktunya, atau ngapain itu orang sudah tidak beres, itu orang tidak benar. Kita harus menjadi berkat. Kasih karunia yang Tuhan beri itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus untuk kehidupan kita. Nah, kita harus lakukan dalam pengorbanan ini. Mungkin saja benar kita bisa dicela. Ada banyak bantuan orang, katakanlah dalam keadaan krisis setempat, bantuan orang Kristen selalu dianggap bahwa itu suatu hal yang tidak benar dan sebagainya, ya, dianggap sebagai tindakan kristenisasi dan sebagainya. Tapi bukan sikap persoalan yang dimana kita bisa memberi, tidak, tapi hidup ini harus menjadi berkat. Hidup ini yang dikatakan tadi harus menjadi to be, benar-benar hidup yang memberi hidup bagi orang lain. Itulah. Jadi bukan soal apa kita mampu atau tidak mampu, tidak. Kekayaan yang kita punya, kelebihan yang kita punya sebenarnya adalah berkat orang lain yang diberikan, dititipkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan soal menumpuknya bagi kita, itu akan menjadi busuk, menjadi dimakan oleh ngengat. Tetapi Tuhan bilang itulah berkat yang seharusnya kita bisa berikan dan nyatakan bagi kehidupan lain. Top kekayaan secara duniawi itu tidak membawa kehidupan kekal, kan? Tidak, tetapi sungguh-sungguh dia akan membawa kita boleh menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan ketika kita benar-benar boleh merasakan hidup kita menjadi berarti karena kita mau berbuat, mau melakukan kehendak Tuhan. Itu saja. Dan kita tidak akan pernah berkekurangan, kita tidak akan pernah kehabisan, karena berkat Tuhan mengalir terus, anugerah Tuhan tetap dinyatakan. Ingat, ketika kita memberi, kita diberi oleh Tuhan. Diberi apa? Kesempatan melakukan kehendak Tuhan. Itulah berkat yang kita terima setiap saat, yang memberi kehidupan bagi kita. Dia membaharui hidup kita dalam iman. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, akhirnya mari imani sungguh bahwa kasih karunia Allah akan membuat kita benar-benar hidup oleh dan di dalam pelayanan kasih yang sesungguhnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menyatakan diri dalam penantian Minggu Advent. Tetaplah percaya bahwa Tuhan senantiasa akan memberikan kita kehidupan untuk dapat menjadi bagian berkat bagi orang lain. Tuhan berkati semua. Amin. Hidupku di
Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau memperkenankan kami ada di awal masa penantian, yakni minggu Advent pertama. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dimasukkan dalam kumpulan orang-orang yang senantiasa menanti kedatangan Tuhan. Dan dalamnya kami diajar, bukan dalam penantian yang kosong atau penantian yang buta, tetapi kami menyatakan penantian dalam sikap untuk mau peduli, meneruskan karya Tuhan, memberi dan memberi. Karena kami percaya Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi hidup kami. Kami boleh melakukan satu tindakan atau perbuatan yang dapat memperdulikan hidup orang lain, supaya mereka juga boleh mengalami bagaimana pemeliharaan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mungkin bantuan kami atau pemberian kami berupa hal-hal materi, tetapi juga Tuhan, mungkin juga melalui perhatian, melalui doa, melalui pelayanan, dan waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami dapat memperdulikan hidup bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, beri tetap kehidupan dan beri tetap keselamatan, agar banyak orang yang akan mengalami bagaimana kasih karunia Tuhan nyata. Berkati akan gerejamu. Terkhusus kami berdoa bagi jemaatmu yang saat ini mengalami penderitaan karena sakit dalam perawatan di rumah maupun rumah sakit. Sembuhkan mereka lewat lawatanmu dan lewat jamahanmu ya Tuhan, agar mereka telah percaya Tuhan senantiasa ada dengan kuasanya. Berkati untuk mereka yang mengalami duka cita atau pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Jangan buat mereka putus asa Tuhan. Tetap percaya. Penghiburan, kekuatan, bahkan masa depan ada dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati akan kehidupan mereka yang bersyukur atas berkat pertambahan usia, kelahiran maupun perkawinan. Juga berkat-berkat yang diterima dalam pekerjaan dan usaha. Tolong Bapa, sempurnakan sukacita yang mereka naikkan kepadamu. Tahun-tahun kehidupan mereka ada dalam tangan Tuhan, dan setiap berkat yang mereka terima, ajar mereka bagaimana sungguh-sungguh tahu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan juga memberkati akan kehidupan anak-anak kami dalam pendidikan yang masih berjalan secara online atau daring. Tuhan tolong supaya mereka tetap punya waktu untuk belajar dan menikmati masa depan, untuk Tuhan boleh sukseskan mereka. Kalaupun dalam waktu ke depan direncanakan bulan Januari akan dimulai pendidikan secara tatap muka atau luring, Tuhan tolong semuanya dengan persiapan yang sungguh-sungguh, maka pelaksanaannya akan boleh berlangsung dengan baik. Demikian juga kami berdoa bagi orang tua kami, Tuhan berkati mereka di lanjut usianya, agar mereka tetap setia menjalani hidup ini dengan keyakinan bahwa tidak ada yang lemah, tidak ada yang tidak berdaya. Yang ada adalah kekuatan Tuhan berbicara untuk senantiasa meneguhkan kehidupan mereka, sehingga mereka tetap menjadi berkat bagi kehidupan di mana mereka boleh Engkau hadirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk gerejamu Tuhan, sertai dalam penata layanan kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala cobaan, bahkan kerapuhan yang bisa membawa kepada perpecahan. Biarlah kami percaya kami tetap dipersatukan dalam kasih Tuhan, dalam persekutuan pelayanan kesaksian dalam gerejamu ini. Berkati juga Tuhan untuk mereka yang sudah boleh berjuang untuk menangani masalah kemanusiaan yang terkait dengan COVID-19. Tuhan tolong supaya
para dokter juru rawat, dan setiap mereka yang terlibat dalam rangka menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan senantiasa ada membela hidup mereka, melindungi dan bahkan memberkati mereka, sehingga mereka tetap boleh bekerja untuk pengabdiannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, memberkati akan kami semua yang ada di rumah tangga kami masing-masing. Mari Tuhan, jamah kami, biarlah masa raya Advent ini membawa kami kepada kepastian Tuhan pasti datang untuk hidup kami. Ini doa kami, ini pinta kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi putra-Mu Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih berganti. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami. Ya Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan. Serta kami memberi nama agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan pembela kami. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta
mengucapkan terima kasih kepada pemberita firman, Pendeta Jimmy Hakairot, organis, pemandu lagu, multimedia, dan seluruh jemaat yang telah mengambil bagian pada ibadah minggu hari ini melalui channel YouTube GPIB Getsemani DKI Jakarta. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati kita semua. Umat Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Mari berdiri, kita kidungkan bersama Kidung Jemaat 426 bait 1 dan bait yang ketiga. Kita harus membawa berita. Saudara-saudara kasih Tuhan, sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.